Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Anissa Rahmawati dengan nomor urut 6 NIM 14106200004 kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mini skripsi kualitatif saya, yang sudah direvisi kemarin. Yaitu dengan judul, berubah menjadi pola komunikasi guru dalam meningkatkan keaktifan siswa Gen Z di kelas School of English Penjaringan Jakarta Utara. Jadi, sebelumnya itu saya menggunakan judul gaya komunikasi, namun karena untuk variabel gaya komunikasi kurang cocok, di bagian guru dan siswa, jadi saya, mengubahnya menjadi pola komunikasi gitu. Nah, masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Jadi guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Nah, banyaknya kegagalan siswa mencerna informasi dari gurunya disebabkan oleh ketidaksesuaian pola komunikasinya. Sebaliknya, apabila pola komunikasi guru yang diterapkan oleh guru itu tepat terhadap siswanya, semua pelajaran akan terasa sangat mudah dan menyenangkan. Pola komunikasi guru yang menyenangkan secara tidak langsung hal ini dapat juga menumbuhkan semangat atau motivasi belajar siswa terhadap suatu pelajaran. Jadi, yang melatar belakangi awalnya saya untuk mengambil pola komunikasi guru ini karena, guru ini sebagai ini, pusatnya. Jadi, apabila pola komunikasi guru yang diterapkan baik, keaktifan siswa pun akan dengan sendirinya, muncul gitu. Nah, untuk data masalah di sini jadi, saya survei awal saya membuat survei awal gitu, mengobservasi terlebih dahulu beberapa siswa itu terlihat masih kurang aktif saat pembelajaran. Bukan hanya saat pembelajaran, di akhir tahun 2022 itu di School of English diadakan lomba gitu. Namun masih ada sebagian siswa yang tidak berani. Jadi, bentuk lombanya itu lomba, beberapa lomba yang ada yang tanya jawab. Jadi, ada yang cepat-cepat juga, menjawabnya. Jadi yang aktif ya, ini, eee, nggak semuanya gitu. Nah, untuk aktif menjawab kuis ini, rata-rata itu anak-anak yang Gen Z gitu. Makanya, kenapa saya mengambil lebih berfokus ke generasi Z di School of English ini. Untuk, anak-anak yang usianya lebih muda daripada Gen Z, malah lebih aktif gitu. Nah, permasalahan tersebut berkaitan juga dengan data sensus penduduk yang menyatakan bahwa dari hasil sensus 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar berasal dari generasi Z atau disingkatnya Gen Z, yaitu ada 27,94%, di mana generasi ini lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, di konteks pendidikan, Gen Z ini, pemahaman tentang karakteristiknya itu pasti beda dong setiap generasi. Jadi, harus ada penentuan bagaimana pola komunikasi yang efektif diberikan kepada siswa. Jadi, bagaimana sih pola komunikasi yang tepat untuk siswa, yang berada di Gen Z ini, supaya tidak bosan dan, mau aktif gitu. Nah, tujuannya tidak sekadar capaian akademik siswa, tetapi juga bagaimana proses pendidikan dapat menumbuhkan karakter dan kecintaan siswa terhadap aktivitas belajar sehingga dapat mempersuasi siswa untuk aktif dalam kelasnya. Jadi, berpengaruh pola komunikasi guru ini. Nah, makanya kenapa saya, karena dari permasalahan tadi, rata-rata Gen Z, jadi saya, mencoba untuk
mengetahui pola komunikasinya gitu. Apakah memang ada masalah dari pola komunikasi sang guru SOE ini? Nah, ini berikut, data hasil sensus penduduk yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang Gen Z di sini tuh, paling banyak populasinya, ada 27,94%. Nah, sebelumnya itu, ada juga ada milenial, namun memang, kebanyakan siswa dari SOE itu, Gen Z gitu. Beberapa ada yang post Gen Z, tapi di sini saya akan, meneliti yang Gen Z-nya, karena memang yang kurang aktif ini di Gen Z-nya, gitu. Nah ini sumber data ini dari Badan Pusat Statistik dalam Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Baik, selanjutnya di sini, masuk ke fokus penelitian. Jadi, dalam data sensus penduduk tadi dikatakan bahwa Gen Z memiliki 7 karakter utama, yang sudah diuraikan, pada latar belakang ya. Jadi, dalam masalah keaktifan siswa School of English penjaringan cenderung terdapat pada siswa yang merupakan generasi Gen Z gitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Gen Z itu, yang bermasalah di SOI ini, kurang aktif gitu. Maka dari itu fokus penelitiannya bagaimana pola komunikasi guru dalam meningkatkan keaktifan siswa Gen Z di kelas School of English Penjaringan Jakarta Utara. Nah, untuk tujuan penelitiannya di sini, berdasarkan riset School of English Penjaringan yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran siswa Gen Z ini kurang memiliki keaktifan. Baik dari saat belajar maupun, saat, acara-acara, seperti, gabungan gitu. Jadi yang, post Gen Z malah lebih aktif gitu dibandingkan si Gen Z-nya ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam data bahwa pemahaman karakter dalam pembelajaran perlu diperhatikan oleh setiap guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, salah satunya efeknya adalah dapat mengaktifkan siswa. Jadi, memang karakter si Gen Z ini harus, dipahami dan bagaimana pola komunikasi yang tepat untuk diterapkan saat belajar oleh guru SOE gitu. Nah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola komunikasi guru dalam meningkatkan keaktifan siswa Gen Z di kelas School of English. Baik, masuk ke manfaat penelitian, di sini ada secara akademis dan praktis. Jadi secara akademisnya, manfaat akademis penelitian ini adalah untuk menambah dan mengembangkan kajian ilmu komunikasi khususnya bidang komunikasi pendidikan. Nah, untuk manfaat praktisnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di bidang komunikasi pendidikan khususnya pola komunikasi. Jadi, untuk dari manfaat praktis ini juga bermanfaat untuk guru-guru SOE nanti setelahnya apabila sudah, teridentifikasi bagaimana pola komunikasinya, maka, guru SOE dapat, memperbaikinya lebih baik lagi untuk kedepannya dalam mengajar gitu. Baik, selanjutnya ke bab 2 landasan teori. Di sini yang pertama saya, menggunakan, teori untuk komunikasi pendidikan. Nah, komunikasi pendidikan secara sederhana di sini menurut, Muhammad Gufron dalam bukunya, yaitu komunikasi yang terjadi dalam suasana belajar. Komunikasi pendidikan secara istilah suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Nah, adapun di sini, penjelasan juga dari Sagala dalam bukunya tahun 2010, komunikasi siswa bersama guru merupakan unsur utama dalam proses belajar mengajar di sekolah karena melalui proses belajar mengajar, anak didik tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Keadaan ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh guru dalam mengajar dan terutama menjalin hubungan baik dengan siswanya. Dalam proses belajar mengajar perlu sekali adanya kondisi yang menyenangkan dan suasana keakraban antara guru dan siswa, seperti pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon.
Baik, selanjutnya di sini, masuk ke kajian literatur. Jadi di sini saya mengambil 10 penelitian terdahulu yang variabelnya sama dan kira-kira, eee, bahasanya fokus dalam, guru dan siswa gitu. Nah, yang pertama di sini saya mengambil, literatur, yaitu dengan judul Pola Komunikasi Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Siswa di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Medan. Yang kedua ada pola komunikasi guru di ruang publik sekolah. Yang ketiga, pola komunikasi guru dalam model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Islam inklusif multicultural. Nah, yang keempat, ada pola komunikasi antara guru dan murid dalam menyampaikan pendidikan seks bagi anak usia dini. Yang kelima, ada pola komunikasi dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang keenam, ada pola komunikasi interpersonal antara guru dan siswa-siswi di SD Negeri 1 Tajun. Yang ketujuh, ada pola komunikasi antara guru dengan anak didik pada sekolah dasar model inklusi. Yang kedelapan, ada pola komunikasi guru dan murid menggunakan metode pembelajaran kelas daring di Kota Bandung. Yang kesembilan, ada pola komunikasi guru dalam proses belajar anak Down syndrome di Yayasan Pendidikan Anak Cacat Malalayang. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada pola komunikasi pembelajaran antara guru dan murid tunanetra di YKAB Solo dengan studi kasus pola komunikasi pembelajaran antara guru dan murid tunanetra di YKAB Solo. Nah, untuk variabel penelitian saya di sini adalah pola komunikasinya guru. Nah, eee, dalam komunikasi pembelajaran ini diperlukan pastinya pola komunikasi agar dapat melakukan pengembangan hubungan yang tidak statis antara pengajar dan siswa selama pembelajaran sehingga dapat mempersuasi siswa untuk lebih aktif dalam kelas. Makanya saya mengambil variabel ini karena untuk, meneliti pola komunikasi dan saya ingin berfokus pada pola komunikasi seorang guru dalam mengaktifkan siswa, gitu. Baik, sekarang ke bab 3 metode penelitian. Nah, untuk paradigma penelitian di sini saya, menggunakan penafsiran secara interpretif dan, untuk pendekatan penelitian, di sini pastinya pendekatannya yaitu kualitatif dan metode yang saya gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus karena, di sini, ada case-nya yaitu, di mana, murid-murid Gianzi SOE penjaringan ini, kurang aktif gitu dari studi kasusnya. Nah, untuk teknik penarikan informan di sini, saya mengambil populasinya pastinya guru SOE penjaringan mengajar, yang mengajar di SOE gitu, khususnya yang mengajar kelas Gen Z. Nah, untuk sampelnya di sini saya, mengambil informan, yang pertama di sini ada leader dari SOI, penjaringan, jadi di sini ada leader-nya yang founder dari SOI dari awal gitu, awal terbentuknya, kursus bahasa Inggris ini. Dan untuk, informan lainnya di sini ada 2 guru pengajar yang nantinya saya ambil dari kelas yang memang, rata-rata anaknya itu Gen Z gitu. Dan untuk metode pengumpulan data di sini saya menggunakan observasi, close observation. Jadi nanti saya akan, datang langsung ke lokasinya, melihat langsung bagaimana, proses belajar mengajar terjadi. Apakah pola komunikasi yang, setelah mendapatkan dari wawancara guru itu, sama gitu, atau supaya mendapatkan informasi lebih. Nah, di sini selain observasi ada wawancara, pastinya nanti, saya akan mewawancarai dari pandangan sudut pandang founder dari SOE Penjaringan dan juga 2 guru pengajar ini. Supaya, mengetahui bagaimana pola komunikasi dari, guru-guru yang ada di SOE gitu. Baik, di sini,
masuk ke OK. Jadi, untuk OK-nya sendiri konsepnya dari komunikasi pendidikan dan variabelnya, hanya satu. Di sini ada pola komunikasi dengan 3 dimensi. Nah, saya di sini ngambil 3 dimensi, karena yang paling berkaitan dengan pola komunikasi guru di sini adalah dimensi yang dikemukakan oleh Nana Sujatna tahun 2005, dalam bukunya, yaitu, yang pertama dimensinya komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi, komunikasi dua arah. Yang ketiga ada komunikasi sebagai transaksi, yaitu komunikasi multi arah. Jadi, untuk, membuktikan, pola komunikasi yang dipakai oleh guru SOE itu yang mana, apakah dari ketiganya atau, hanya salah satu yang memang, terbukti. Nah, untuk indikator dari dimensi yang pertama di sini, guru pemberi aksi atau, yang menyampaikan materi gitu. Nah, selanjutnya di sini, siswa penerima aksi itu yang hanya mendengarkan saja, jadi siswa pasif, guru aktif. Seperti mendengarkan ceramah gitu. Nah, untuk yang indikator kedua di sini, guru sebagai pemberi arahan, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, lalu, yang terakhir terjadi tanya jawab antara guru dan murid. Di indikator yang kedua ini, sesama siswa tidak bisa, saling berinteraksi, jadi, hanya dua arah, guru dan murid, gitu. Nah, yang terakhir di sini, indikator dari dimensi yang ketiga, yang pertama yaitu ada pemecahan masalah dilakukan bersama, baik siswa dengan siswa atau campuran siswa dengan guru, gitu. Nah, yang, kedua di sini terjadi diskusi antar siswa. Jadi, biasanya, ada pembentukan kelompok gitu di dalamnya saat pembelajaran. Namun, guru tetap ikut andil. Nah, yang terakhir di sini saling bertukar pendapat antar siswa dengan guru. Jadi, siswa ini, mengutarakan pendapatnya juga gitu. Jadi seperti diskusi saja. Nah, itu, untuk komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi multi arah. Nah, kalau dilihat dari OK-nya sendiri, memang masalah yang terlihat di sini adalah indikator yang paling menonjol yaitu terjadinya tanya jawab gitu. Jarang sekali kalau saya lihat di SOE penjaringan itu, ada tanya jawab, paling-paling gurunya yang memang, mengajarkan saja terus nanti, baru, muridnya itu, mengikuti arahan dari guru gitu. Jadi, beberapa saja yang memang, ada tanya jawab itu, interaksi. Baik, sepertinya, cukup dari situ, beberapa yang sudah saya revisi. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.